Revlita Fikana Boas, saya dari Farmasi B akan menjelaskan tentang materi titrasi alkalimetri. Yang pertama, pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi adalah proses mengukur volume larutan yang terdapat dalam buret yang ditambahkan ke dalam larutan lain yang diketahui volumenya sampai terjadi reaksi sempurna. Alkalimetri adalah pengukuran konsentrasi basa dengan menggunakan larutan baku asam. Maka dari itu, titrasi alkalimetri adalah metode titrasi asam di mana suatu larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titran dalam titrasi. Tujuan dari titrasi alkalimetri sendiri yaitu menentukan kadar suatu larutan tetrimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerjanya adalah terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Contohnya di mana ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa membentuk molekul netral. Prosedur kerja lab titrasi alkalimetri. Yang pertama, wajib menggunakan alat pelindung diri yaitu jas laboratorium, masker, sarung tangan, alas kaki tertutup. Yang kedua, jas lab yang bersih harus dipakai selama berada dalam lab dan harus dilepaskan serta ditinggalkan di lab. Yang ketiga, wajib mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas di lab. Yang keempat, untuk menghindari kecelakaan, rambut panjang harus diikat ke belakang dengan rapi. Penjelasan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Alat yang pertama gelas ukur, 2 labu Erlenmeyer, 3 pipet tetes, 4 gelas beker, 5 statif. Bahan bedak salisil 12,5 gram dengan kandungan asam silasat 250 mg, 2 15 ml etanol 90%, 3 fenol merah, 4 dop 5 aquades, 5 indikator PP, 6 larutan standar NaOH 0,1 N. Prosedur kerjanya yang pertama membuat etanol netral. Ambil 15 ml etanol 95% dan masukkan ke dalam gelas beker dan tambahkan 2,3 tetes indikator merah fenol dan diamkan. Kedua, masukkan bedak salisil 12,5 gram ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian kita larutkan dengan etanol 95% yang telah dinetralkan dan setelah itu dihomogenkan. Ketiga, kemudian gunakan 25 ml aquades dan 2-3 tetes indikator PP. Kemudian kita titrasi dengan menggunakan larutan standar NaOH 0,1 N. Hasilnya, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi warna merah muda. Pembahasan yang didapat, hasil akhir titrasi berwarna merah muda karena larutan yang menjadi titer adalah larutan yang bersifat asam dan yang menjadi titran adalah larutan yang bersifat basa. Setelah penambahan indikator PP pada larutan asam, maka kita akan menitrasi dengan titran yang memiliki sifat basa. Ketika terjadi pencampuran awal antara larutan asam dan larutan basa, maka warna larutan masih tetap bening, namun ketika mol asam sudah habis karena digunakan untuk bereaksi dengan mol basa, maka larutan basa akan berikatan dengan indikator PP sehingga terjadi perubahan warna dari bening ke warna pink. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Revlita Fikana Boas. Sekian, terima kasih.